Olivia Andi Kalista dalam karyanya Surat Kecil untuk Negeri. Aku sekadar semut yang diam tak bisa berlari. Apa kabar dunia hari ini? Aku tak sanggup sebesar gajah yang berdiri. Bisakah aku menopang sang bumi? Pagi hari ku bersandar pada jendela mungil, aku berpikir kembali. Mengapa aku terjerumus dalam tipu negeri? Banyak yang bilang aku masih kecil. Pikiranmu tak jauh dari kata nihil, otakmu masih kecil. Jika memikirkan hal seperti itu, takkan berhasil. Diam-diam, aku menerobos berdirinya. Tak sedikit anak lain berargumen sama. Seperti halnya aku dan mereka, aku menentang kecurangan dalam negara. Bisakah aku memberanikan diri untuk memberikan surat ini kepada negeri? Aku takut untuk berdosa sekali lagi, membiarkan orang bergembira hingga dalam hal korupsi. Tak sadarkah kau bahwa makanan yang kau makan tak jadi halal pada akhirnya? Kau sungguh kejam, namun kau menarik di depan semua orang di sana. Tersenyum tanpa tahu salah apa, bergembira tanpa tahu orang miskin makan apa, tertawa tanpa tahu para buruh digaji berapa. Aku yang berdiam diri di sini, kecil, kaku, sampai rasanya ingin mati. Gejolak dalam hati, namun hanya bisa kusampaikan lewat surat kecil ini untukmu negeri. Dinasti koruptor. Fajar takut-takut menilik ke bumi. Awan hitam cemberut masih pagi. Negara ini sakit. Sedang mereka nyaman di rongrong bukit. Korupsi lagi. Budaya celah yang sudah jadi dinasti. Tiap pemilu, kampanye sana sini. Berantas korupsi, hukum koruptor. Mereka sendiri kader dinasti koruptor kotor. Terpilih pemegang kursi baru pejabat negeri. Rapatnya tiduran sambil nonton Blue Movie. Oh, pejabat yang perutnya buncit. Kerjanya cuma selipin duit. Kuberikan upil lewat mulut agar kau mikir. Tapi telah semua buta yang berpolitik tuli. Hei kau manusia laknat, gelar terhormat tak bermartabat. Banyak hasrat orang sekarat karena melarat. Sedang kau hidup tanpa cacat. Allah beri adil. Bangkitkan arwah pembantaian amarah. Biar mereka digiring ke neraka yang membuncah. Dalam gulungan lumpur politik serakah. Biarkan Puan rapatkan kaki, tertunduk
mengucapkan mantra. Dalam pembantaian korupsi akan remuknya dinasti yang menanti ajalnya kala purnama tiba. Rinti tangis minor untuk koruptor, Kriwul. Ada pura-pura dalam perahu dan kau pura-pura tak tahu. Sejenak mungkin jiwamu terganggu bahkan hancur karena kau punya hati iba dan karenanya kau disebut manusia. Namun iba hanya iba yang tak berujung apa-apa. Karena kau sakti mantra serbaguna, layaknya sayembara dalam sinema misteri Gunung Merapi. Kau kumpulkan potongan-potongan jiwa yang hancur itu dengan jurus rawa rontekmu, lalu pergi berlalu bagai tak tahu menahu, karena tak ada untung-untungnya bagimu. Sakti kerasakti sayembara mati nona lampir menari. Tak kusangsikan kau paham banyak teori dengan rentetan gelar yang membuntuti. Namun teori-teori hanya imajinasi usang tentang datangnya peri. Gelar-gelar hanya tentang label harga dan citra. Jika yang terpenting hanya perut pribadi yang terisi nasi dan juga kuku berseri, maka serakahmu tetap membabi, sengsara pun menjadi-jadi. Jika kau anggap ilmu itu sebagai produksi yang hanya akan mendatangnya untung bagi instansi atau bahkan koalisi, maka otak-otak akademisi akan tergerus dan ikut terkontaminasi dengan uang sebagai orientasi menyebar wabah bernama korupsi. Rencanamu memang sudah tersusun rapi tanpa ada aklamasi tentang bagi-bagi nasi. Demokrasi hanya alibi dan masyarakat dianggap komoditi. Teriak lapar biri-biri, peri datang menertawai. Jika sudah tersusun rapi, otak buntu mencari solusi. Tak sampai hati untuk anarki mungkin. Hanya cukup literasi, berteriak mengusik manusia sakti yang melabui hati, serta telinga tuli dengan demokrasi tentang bagi-bagi nasi. Asal satu orientasi dan destinasi, lalu beranggapan kau layak mendapat kursi. Negeri, haha, hihi. Bukan karena banyaknya grup lawak maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakan. Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal petata, petiti untuk mengelabui mereka yang tertindih. Petata, petiti. Ada udang di balik batu. Otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sekali untung 2 pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Saja tikus-tikus di sana. Salam hangat Bapak Perdasi Rapi, beratap
sana yang menjulang tinggi. Uang berhambur sampai tak bisa dikantongi. Bagaimanakah kabar Indonesia kini? Salam hangat ibu dengan emas di jemari, bermata berlian di setiap kain yang terpatri. Matikah rakyat yang memilihmu memperjuangkan hidup untuk secengkel perut agar tak mati? Sepertinya sudah sering kita lihat ikut bersulap menjadi selebriti, bukan malah mengangkat rakyat, malah laknat pada rakyat. Sudah saatnya menyiapkan jerat yang kuat, namun hukum mati gampang dipermainkan. Hukum bergerak, yang melaporkan tak bisa berteriak, dan yang dilaporkan masih bisa bergerak. Entahlah, setidaknya kutuliskan saja ini agar para tikus di sana terbakar telinganya dan mengerti bahwa aku akan mengutuk hak yang bernama korupsi. Mereka yang korupsi, mereka yang telah terbius untuk menjadi menang sendiri. Akal peri kemanusiaan dikuras, nafsu dan ide semakin analitis. Tetapi saat rakyat jelata diperas, tabungan rakyat yang lama menjadi kembang kempis. Aku bersaksi bahwa semogakan mereka disiksa oleh penyesalan, terdiam di sudut disiksa oleh renungan. Yang maha kaya, yang maha tipu daya, yang maha tertawa, dan yang maha menyiksa rakyat jelata. Mereka yang meraup harta dengan tipu-tipu dan mantra, merongrong kening dan merajut dengan dosa.